bagaimana beberapa acara yang lampau yang kita laksanakan, kita ambil satu webinar dengan tema peluang dan tantangan dalam bidang kerja dan energi terbarukan. Dan ini menjadi semakin penting karena ke depannya energi terbarukan ini. Bisa dilihat bahwa mungkin dari beberapa pemberitaannya, kita berusaha untuk menuju ke net zero emission itu tahun 2060. Gitu. Net zero emission ini hanya bisa dicapai dengan adanya transisi energi, ya transisi energi dengan suatu skenario. Tapi intinya adalah mengetengahkan energi terbarukan. Green energy ini makin menguat karenanya. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga untuk memenuhi bauran energi nasional melalui masing-masing daerah itu akan dipantau terus bagaimana pencapaian bauran energi daerahnya. Untuk itu maka penyiapan SDM ya menjadi sangat penting ya. Sangat penting karena kenapa? Energi terbarukan di Indonesia ini cukup melimpah ya, cukup melimpah. Tapi kalau tidak ada SDM-nya maka kita hanya menjadi penonton orang lain, bangsa lain yang datang kemari untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi energi terbarukan ini untuk prosperity bangsa mereka, bukan bangsa kita. Dan ini tentunya menjadi tidak adil. Tapi ketidakadilan tadi bisa diminimasi atau bisa ditiadakan manakala kita sendiri itu kita eager untuk memanfaatkan energi terbarukan dengan sebaik-baiknya, dan itu perlu pengetahuan yang memadai. Dan karena melalui sekolah pasca sarjana ini di mana ada satu prodi ya energi terbarukan, ini kita menyiapkan SDM di sini dengan beberapa mata kuliah yang meliputi antara lain masalah manajemennya sendiri, PLTP-nya, bahkan dosennya cukup handal. Nah, jadi direktur utama PT Geodipa, ada lagi menjadi direktur PGE ya. PLTB ini yang dosennya membidani PLT Bayu yang ada di Sidra maupun di Jerobente. Juga masalah biomasa, sekarang dosen baru ada di Jerman sampai dengan Agustus ini. Masalah surya, ada Profesor Kamarudin Abdullah. Masalah nuklir sini meskipun ya sebelah sini untuk disinggung, dan juga masalah kebijakan energi nasional ke depannya seperti apa. Dan untuk itu maka mudah-mudahan upaya ini untuk menyiapkan generasi bangsa untuk memahami masalah energi terbarukan dan juga mengambil peluang pekerjaan yang ada di sana nanti, ini bisa kita sambut dengan sebaik-baiknya. Demikian kiranya, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asnasyul Asman atas sambutannya. Sambutan yang berikutnya yaitu dari Kaprodi Teknik Energi Terbarukan kepada Bapak Dr. Eng Aib Sepuluyun. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asnasyul Asman, Direktur Pasca Sarjana, kemudian dosen-dosen pasca, para peserta webinar yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan sekilas tentang prodi energi terbarukan ini. Kami pendidikan S2 di Unsada ini memberikan fokus kepada pengembangan energi terbarukan, khususnya di bidang teknologi dan manajemen energi terbarukan. Jadi kami mempunyai dua peminatan, dan peminatan ini kami khususkan untuk multidisiplin pendidikan. Jadi bagi teman-teman peserta webinar bukan hanya dari teknik, akan tetapi bisa dari jurusan lain, manajemen ekonomi, sehingga bisa masuk
ke dalam pendidikan teknik energi terbarukan ini bisa mengambil 2 peminatan, yaitu teknologi energi terbarukan serta manajemen energi terbarukan. Lanjut, Mas Bang. Kita mengkhususkan kepada pendidikan untuk mendapatkan lulusan baik di bidang ahli keteknikan, ya. Mungkin untuk teman-teman yang berbackground teknik, maka kalau ingin memperdalam energi terbarukan sebagai prarekayasa, bisa masuk ke dalam bidang keteknikan. Kemudian kami juga mengharapkan lulusan energi terbarukan ini bisa menjadi seorang entrepreneur, bisa membangun startup di bidang energi terbarukan, karena kita percaya bahwa bidang ini adalah bidang yang sangat terbuka peluangnya. Mungkin nanti pembicara Pak Happy akan akan mempresentasikan bagaimana bidang ini khususnya untuk di bidang membuka wirausaha di bidang energi terbarukan. Di lulusan kami juga ada pengajar, ya, dosen yang menjadi lulusan teknik energi terbarukan menjadi pengajar dan dosen, serta tentu saja ada sebagai peneliti dan prarekayasa, bahkan ada beberapa bekerja sebagai analisis kebijakan. Lanjutkan. Nah, sebelumnya Bang. Nah, bagaimanakah ya jika rekan-rekan ingin menjadi perencana energi, ya, atau manajer perencana energi, maka ini kita akan memfokuskan kepada bagaimana pengusahaan konsep ide-ide pengembangan energi terbarukan, baik pengusahaan teknologi dan manajerial di bidang energi terbarukan. Ya. Kalau misalkan ingin bergerak di bidang pengembang atau developer, ya, berwirausaha di bidang energi terbarukan, juga kami harapkan bisa inovatif dan kreatif dalam dunia usaha, khususnya di bidang energi ini. Bahkan beberapa lulusan juga ada yang menjadi konsultan, ya, mendirikan perusahaan konsultan energi. Kami harapkan menjadi seorang profesional yang dapat mengkaji setiap aspek yang berkaitan dengan penggunaan energi, ya, baik tujuannya untuk penurunan konsumsi energi, peningkatan efisiensi, mengevaluasi sistem yang ada, serta menawarkan solusi dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan. Jadi pekerjaan-pekerjaan di bidang konsultan ini cocok untuk bahkan yang sudah bekerja, ya, kalau ingin mau bekerja di bidang konsultan, membuka perusahaan ataupun di bidang khususnya di bidang konsultan dan energi terbarukan. Dan terakhir tentu saja sebagai seorang pendidik, ya, beberapa lulusan juga ada yang menjadi staf pengajar di perguruan tinggi, bahkan ada di STM di bidang keteknikan energi. Selanjutnya Mas Bang. Jadi selanjutnya Mas Bang, kita merancang kurikulum se-efisien dan se-efektif mungkin, ya, dengan perkembangan zaman yang ada. Perkembangan sekarang ini kita mengkhususkan pada perkuliahan yang dengan sistem hybrid, di mana memadukan sistem e-learning dan sistem seperti konvensional biasa tatap muka, ya. Tetapi karena juga para mahasiswa baru kebanyakan juga ada dari Indonesia Timur yang jauh dari Jakarta, kami tetap memfasilitasi dengan program hybrid ini. Jadi jangan khawatir, bagi teman-teman di luar Jawa masih tetap bisa mengikuti program pendidikan ini. Selanjutnya Mas Bang. Nah, beberapa aktivitas kemahasiswaan, baik pelatihan, seminar, ya, setiap tahun juga kami mengirimkan perwakilan kami ke Jepang untuk di bidang energi laut, ya, walaupun mungkin 1 tahun ini karena ada pandemi agak terkendala.
Kemudian aktivitas-aktivitas kemahasiswaan, ya setiap tahun mungkin kita selalu studi lapang, sertifikasi energi terbarukan, dan tentu saja kuliah-kuliah umum yang mengundang beberapa praktisi, baik akademisi maupun para expert di bidang energi terbarukan. Jadi kita cukup lengkap seperti yang tadi dikemukakan oleh Direktur Pasca, bahwa dosen-dosen kita ini lulusan dalam dan luar negeri yang sudah pakar di bidang masing-masing di bidang energi terbarukan ini. Bahkan ada sekarang ada beberapa dosen yang sedang postdoc di Jerman, dan terus kita juga selain ini mengundang beberapa dosen lain, ya dosen yang bergerak memang di bidang ini. Selanjutnya, Bang. Baik, tentu Unsada melakukan kerjasama dengan universitas-universitas serta beberapa perusahaan, sehingga kita bisa bersinergi untuk mengembangkan pendidikan di bidang energi terbarukan ini. Selanjutnya semua. Ya, lanjut Mas Bangun. Nah, kami mengundang sekarang ini kita lagi ada pembukaan gelombang pendaftaran, ya. Kita memberikan kemudahan baik secara biaya studi maupun skema pembiayaan untuk pembiayaan perkuliahan ini. Silahkan untuk bisa menghubungi Saudara Bangun ataupun Ibu Rita, ya, di nomor handphone yang tertera di sini, atau bahkan bisa melihat langsung di dalam website kami di pasca.unsada.id, ataupun di media-media sosial yang ada di teknik energi terbarukan ini. Mungkin itu saja dari saya. Untuk informasi lanjutnya bisa lewat PA, ya, ataupun tanya jawab di saat webinar ini. Terima kasih, Mas Bangun, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Prodi Teknik Energi Terbarukan. Acara yang berikutnya yaitu acara inti webinar energi terbarukan dengan tema peluang dan tantangan dunia kerja di bidang energi terbarukan. Untuk pembicaranya ini adalah alumni, ya, alumni dari Sekolah Pasca Sarjana angkatan 2015, dan untuk moderatornya sendiri itu juga alumni dari Sekolah Pasca Sarjana angkatan 2014. Namanya adalah Jeng Heni Handayani. Kepada Jeng Heni dan Bang Happy, waktunya kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak, saudara-saudara dan para penggiat dan pemerhati energi terbarukan yang saya hormati. Saya Heni Handayani, dari Ikatan Alumni Energi Terbarukan. Saya juga alumni Pasca Sarjana Energi Terbarukan angkatan 2014. Kami diminta Sekolah Pasca untuk menjadi moderator. Apa kabar kan renewable semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Oke, topik kita pagi ini adalah peluang dan tantangan dunia kerja di bidang energi terbarukan. Kalau kita di Ilunet itu Ikatan Alumni Energi Terbarukan. Kalau kita di Ilunet itu menyebutnya green jobs. Jadi menurut riset dari IESR atau Institute for Essential Services Reform, green jobs atau lapangan kerja hijau menjadi isu yang mulai banyak diperbincangkan. Masyarakat usia produktif berusaha memahami mengenai lapangan kerja hijau untuk menjawab pertanyaan seperti bidang apa saja yang termasuk dalam lapangan kerja hijau, bagaimana prospek peluang di masa mendatang, juga
apa saja yang perlu disiapkan untuk bekerja di sektor ini. Nah, bagaimana pandangan mengenai green job ini bagi kita selaku penggiat energi terbarukan? Berikut ada rekan Bang Happy, alumni sekolah pasca sarjana juga, yang akan berbicara mengenai hal ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan secara singkat saja profil Bang Happy ini ya Bang ya. Silakan Jeng Henny. Bang Happy Santosa, sarjana ekonomi, magister sains. Lahir di Bandung 18 Juni 1967. Alamat dirahasiakan aja nih Bang. Bekasi lah, Jawa Barat lah. Telepon juga saya rahasiakan. Yang ingin tahu nomor teleponnya Bang Happy bisa tulis di kolom chat aja. Pendidikan SMA 12 Bandung, jurusan IPA. S1 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Islam Asafiyah Jakarta. S2 dari Energi Terbarukan, Universitas Dharma Persada Jakarta. Pekerjaannya Bang Happy ini Direktur PT Bumi Karisma Lini Nusa yang bergerak di bidang konstruksi pembangkit listrik tenaga surya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Juga bersama dengan itu beliau adalah General Manager dari PT Sankeindo yang bergerak di bidang produksi modul surya, LED dan baterai lithium. Sejak 2008 sampai dengan sekarang. Double job ini beliau berarti ya. Luar biasa. Organisasinya Bang Happy ini Ketua Bidang Teknik sejak 2016 sampai 2020. Ketua Bidang Teknik dan Sumber Daya Manusia dari APAMSI atau Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia. Kemudian sejak 2017 sampai dengan 2020 beliau adalah Wakil Ketua Bidang Edukasi AESI atau Asosiasi Energi Surya. Kemudian periode 2018 sampai dengan sekarang, beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan Usaha dari ILUNET atau Ikatan Alumni Energi Terbarukan. Oh, ini ada pencapaian perusahaan, saya baca nggak, Bang Happy? Silakan. Pencapaian perusahaan pada semester 1 tahun 2022. Promosi. Oh iya promosi harus. Direktur yang di PT Bumi Karisma itu dia mendapatkan kontrak senilai 50 miliar dari Kementerian ESDM Power Indonesia untuk mengerjakan proses. Di Sankeindo perusahaannya yang satu lagi mendapatkan kontrak senilai 155 miliar dari Pertamina Power Indonesia dan Bakti Kominfo untuk produksi PV modul. Berikut, demikianlah profil sedikit dari Bang Happy Santosa ini yang bisa saya bacakan. Untuk selanjutnya, presentasi beliau, saya persilahkan. Terima kasih Jeng Henny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang hadir di webinar ini. Yang terhormat Pak Aes Nasio sebagai Direktur Pasca Sarjana, Pak Aep sebagai Kaprodi Pasca Sarjana Energi Terbarukan, Pak Prof. Kamarudin Abdullah, dosen saya di Unsada, Ibu Ratna, Pak R. Katayanri, dan siapa lagi nih teman-teman yang dosen-dosen yang hari ini menghadiri webinar ini. Salam hormat, semoga kita selalu sehat-sehat semuanya. Bapak Ibu, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman saya di dunia kerja, terutama di bidang energi baru terbarukan, di mana bidang ini memang saya geluti sejak sebelum saya masuk di kuliah di Unsada.
ada pengalaman menarik bahwa waktu itu saya memang ingin mencari pendidikan yang berkaitan langsung dengan bisnis atau pekerjaan yang sedang saya geluti. Saya lulusan S1 ekonomi, saya mencari ilmu di bidang energi baru terbarukan. Dan kebetulan sekali, dekat juga dari rumah, karena kebetulan lokasi Unsada itu di Jakarta Timur, itu ada, saya lewat, saya melihat ada spanduk dibuka program pasca sarjana energi baru terbarukan. Ini seperti gayung bersambut ya. Jadi saya segera daftar, segera saya mengikuti pendidikannya selama 2 tahun. Sejak tahun 2015, saya angkatan 2015 di Unsada. Sedikit juga saya singgung bahwa saya sampaikan bahwa pendidikan di sana sangat mumpuni. Saya melihat banyak hal yang selama ini mungkin saya terkurung di pekerjaan saya. Setelah masuk ke Unsada, saya memiliki banyak pencerahan lah kira-kira begitu ya. Ilmu-ilmu tentang energi terbarukan yang luas, yang menjadikan saya bertambah wawasan dalam bidang energi terbarukan. Nah, ini di sesi ini saya ingin menyampaikan atau menceritakan pengalaman saya selama ini di dunia kerja di bidang energi terbarukan. Jadi memang betul ada peluang dan tantangan yang besar sekali di bidang energi terbarukan, terutama di bidang PLTS atap ya, PLTS. Jadi di bidang pembangkit listrik tenaga surya, salah satu bidang energi baru terbarukan yang saat ini boleh dikata sedang merangkak menuju puncak. Jadi belum ada di puncak, belum ada di skala jenuh, tapi sedang merangkak dengan kecepatan tinggi, masuk ke dalam bisnis di Indonesia ya. Jadi potensi EBT di Indonesia atau energi terbarukan Indonesia ini saya ambil dari paparan dari Pak Arifin Tasrif, Menteri SDM saat ini, bahwa potensi energi terbarukan itu ada 3.686 gigawatt dengan sebagian besar didominasi oleh energi surya. Pemanfaatannya hanya 0,3% saat ini, berarti hanya baru terbangun mungkin belum sampai 10 gigawatt. Berarti masih ada 3.600 sekian gigawatt lagi potensi pembangunan PLTS atau energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah juga telah menargetkan bahwa tahun 2060 tidak ada lagi pembangkit listrik yang dari energi fosil, tapi semuanya sudah menjadi energi terbarukan. Ini suatu, kalau menurut saya yang bergerak di bidang energi terbarukan, ini merupakan suatu masa depan yang cerah di bidang energi terbarukan. Karena potensi yang tersedia, begitu banyak potensi berusaha, berbisnis di bidang energi baru terbarukan di Indonesia ini. Jadi bagaimana kemudian kita harus mengisinya, mengisi kekosongan-kekosongan yang saat ini banyak sekali kebutuhan di bidang energi terbarukan. Sebelum itu saya mau cerita sedikit mengenai EBT PLTS ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum tahu atau masih samar-samar ya. Apa sih itu PLTS? Apa EBT PLTS ini? Jadi bagaimana masuk ke dalam dunia kerja yang dibuat oleh EBT PLTS ini? Jadi PLTS ini adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan suatu pembangkit tenaga listrik yang merubah energi surya atau energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi fotovoltaik. Teknologi fotovoltaik ini di Unsada diajarkan dengan jelas sekali oleh dosen saya saat itu, Pak RKT Yandri ya, mengenai fotovoltaik ini, bagaimana fotovoltaik terbentuk sampai ke implementasinya. Lanjut, Mas.
Nah, PLTS ini dimanfaatkan di banyak sekali bidang, di banyak sekali site ya. Jadi kita saat ini PLTS atap residensial untuk rumah-rumah itu sekarang sedang booming. Sudah banyak sekarang mulai rumah-rumah menggunakan PLTS atap residensial atau perumahan-perumahan itu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengurangi pembayaran listrik. Jadi yang memasang PLTS atap dia akan mendapatkan efisiensi sekitar 40-50% dari pembayaran listrik saat ini. Sebagai informasi bahwa tarif saat ini tarif listrik naik. Jadi untuk yang 3.500 VA ke atas, tarif listriknya naik sehingga tentu beban pembayaran listriknya bertambah. Umumnya yang orang membayar listrik di rumahnya 1 juta ke atas akan merasakan sekali dampak kenaikan listrik ini. Dengan menggunakan PLTS atap ini yang bisa berfungsi selama 25 tahun, ada efisiensi 40-50% dari pemasangan PLTS atap ini untuk mengurangi pembayaran listrik, sehingga tentu akan terasa signifikan saat membayar biaya listrik ke PLN. Kemudian juga industri-industri saat ini sudah mulai juga menggunakan atapnya, atap-atap pabrik, atap gudang, atap bangunan untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya di atas. Sama juga ada 2 tujuan penting. Yang pertama adalah efisiensi pengguna biaya listrik. Yang kedua tentu saat ini semua industri diminta atau diwajibkan untuk mengurangi karbon dioksida yang dihasilkan dari penggunaan listrik tersebut. Jadi ada 2 tujuan yang tercapai dalam penggunaan pemasangan PLTS atap industri ini. Kemudian juga ada PLTS yang dalam skala besar, yang ground mounted skala besar, dibangun untuk menambah atau mensuplai listrik ke PLN. Seperti PLTS terapung di Cirata yang sekarang 145 MW sedang dalam masa pembangunan. Kemudian PLTS ground mounted yang dibangun juga oleh PLN dan beberapa BUMN yang lain seperti Pertamina Power Indonesia, yang alhamdulillah kebetulan Sankeindo saat ini mensuplai 64.000 modul surya untuk 25 MW pembangkit listriknya di Rokan Hulu, Sumatera. Kemudian selain itu PLTS juga digunakan untuk menjadi penerangan jalan umum di banyak lokasi. Itu salah satu dari pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya yang sekarang ini digalakan, atau sekarang ini banyak sekali perusahaan pabrik yang sedang membangun PLTS atap di gedung-gedung pabrik-pabriknya. Lanjut Mas Bangun. Nah, ini saya mau cerita sedikit apa sih komponen utama pembangkit listrik tenaga surya ini. Yang pertama adalah komponen yang paling besar jumlahnya, yang paling besar nilainya adalah modul atau panel surya. Tampaknya seperti ini. Jadi kalau melihat oh ini tahu ini teman-teman bisa tahu bahwa ini adalah panel surya ya, atau modul surya atau fotovoltaik. Ada 2 jenis modul surya di Indonesia yang populer digunakan, yaitu yang pertama monokristalin, yang kedua polikristalin. Nanti teman-teman yang sekolah di Unsada akan banyak mengetahui mengenai apa itu yang monokristalin dan mana yang polikristalin, atau juga yang biasa bergerak di bidang energi terbarukan tentu sudah memahami karakteristik dari modul surya, kedua modul surya ini. Lanjut Mas. Kemudian yang komponen kedua adalah inverter. Jadi inverter pembangkit listrik tenaga surya yang dihasilkan dari energi matahari itu adalah DC. Nah, sedangkan aplikasi dari listrik yang biasa digunakan oleh rumah tangga, pabrik itu merupakan listrik AC, sehingga perlu satu peralatan tambahan untuk merubah listrik DC menjadi AC. Di sini fungsi inverter yang merubah DC menjadi AC.
Inverter ini juga di dalam inverter saat ini sudah memiliki controller di mana sudah mengatur daya masuk dengan daya keluar yang stabil, sehingga kalaupun kalaupun tenaga sinar mataharinya turun naik gitu ya, terhalang awan, kena mendung, tetapi keluaran listrik dari inverternya tetap bisa digunakan, tetap bisa melakukan supply ke pengguna meskipun ada kendala di pembangkitnya. Inverter ini banyak sekali modelnya di Indonesia saat ini. Tapi mostly kebanyakan masih produk dari luar ya, dari SMA, dari Solis, dari Huawei, dari banyak sekali produk-produk inverter ini dan tersedia di pasaran. Jadi supply dari modul surya, komponen utama modul surya dan inverter ini sangat mudah didapat. Kemudian selanjutnya komponen utama yang lain juga adalah mounting system, karena panel surya ini harus terpasang dengan kokoh, dengan kuat baik di ground mounted maupun di atap-atap rumah atau bangunan, sehingga membutuhkan mounting system yang kuat, bertahan lama, tapi juga tidak mengganggu estetika dari bangunan atau rumah tersebut. Ini merupakan banyak sekali model-model dari mounting system ini untuk mengakomodir berbagai tipe atap rumah ya. Ada yang atapnya dak, ada yang atapnya miring 30 derajat, ada yang miring beberapa sisi dan sebagainya. Kemudian silakan lanjut, Mas. Nah, tadi selintas sudah saya sampaikan komponen-komponen utama yang merupakan komponen yang digunakan untuk membangun PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi mungkin sudah terbayang bahwa pembangkit listrik ini memiliki komponen-komponen yang harus tersedia seperti itu. Tidak ada komponen itu, pembangkit listrik ini tidak akan terbangun. Menarik juga bahwa komponen utama itu yang elektroniknya cuma hanya kira-kira dua macam itu ya, yang utamanya ya. Jadi sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa pembangkit listrik tenaga surya ini sangat simpel, sangat sederhana ya, secara single line diagramnya itu sangat sederhana sekali, sehingga akan mudah sekali sebetulnya membangun pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan suatu peluang juga untuk kita semua dalam membangun PLTS ini. Nah, ini saya mau cerita mengenai ekosistem bisnis sektor EBT PLTS saat ini. PLTS ini yang pertama, banyak sektor yang menjadi ekosistem dari pembangunan PLTS ini. Yang pertama adalah keterlibatan dari sektor konsultan ini saat ini sangat penting untuk membangun PLTS ya, karena pada saat itu konsultan itu harus menghitung energi yang dibutuhkan dan energi yang akan dikeluarkan. Kemudian juga konsultan ini, perusahaan konsultan ini tentu juga harus membuat desain engineering yang cocok baik dari sisi teknis maupun kebutuhan untuk listrik ini. Jangan sampai nanti banyak terjadi bahwa kita satu lokasi membutuhkan listrik, tetapi kapasitas tempatnya sendiri tidak memadai, sehingga ada kesalahan dari desain engineering-nya. Kemudian tentu saja visibility study juga dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik. Ini adalah sektor usaha di EBT yang yang merupakan peluang di mana expertise-nya bisa bekerja sebagai konsultan untuk EBT PLTS. Kemudian di pembiayaan, PLTS ini relatif berbiaya masih tinggi, kurang lebih per kilowatt peak-nya membangun PLTS itu sekitar 11-15 juta rupiah, sehingga kalau misalnya membangun PLTS 1 megawatt gitu ya,
membangun PLTS 1 megawatt, itu paling tidak dibutuhkan biaya sekitar 11 sampai 15 miliar. Tentu untuk beberapa perusahaan atau pabrik besar uang sebut tidak terlalu masalah ya, tapi tentu ada juga pertimbangan dari finansial, bagaimana kalau PLTS ini dibiayai oleh pihak perbankan, dibiayai oleh pihak financial teknologi, sehingga tumbuhlah sekarang bank yang sekarang ini mulai melirik pembiayaan PLTS ya. Beberapa bank sudah mulai memiliki divisi renewable energy, di mana mereka menghitung penyaluran kredit untuk pembiayaan PLTS. Kemudian selanjutnya di engineering procurement construction ini adalah perusahaan yang membangun PLTS tersebut. Di sini perusahaan yang membangun ini dia melakukan instalasi, membangun sivilnya, membangun mekanikal dan elektrikalnya, sebelum kemudian PLTS ini bisa dimanfaatkan oleh si pengguna. Kemudian juga industri peralatan kelistrikan. Industri peralatan kelistrikan ini yang mensuplai PLTS itu berupa PV manufaktur, baterai manufaktur, kemudian panel distribution manufaktur, kemudian mounting system, inverter, controller, cable instrumentation, monitoring system, dan sebagainya. Ini adalah industri-industri yang merupakan ekosistem usaha untuk membangun PLTS. Dan yang terakhir adalah operation and maintenance, karena PLTS ini diyakini bisa beroperasi selama 25 tahun dengan catatan operasi dan maintenance-nya harus terjaga sehingga dapat menghasilkan listrik selama jangka waktu 25 tahun. Lanjut, Mas. Nah, kemudian selain ekosistem yang tadi, ada juga ekosistem yang mendukung dari PLTS ini. Jadi pemerintah sudah membuat regulasi-regulasi untuk membangun PLTS ini. Jadi tentu regulasi ini sangat kita butuhkan untuk meyakinkan bahwa pembangunan PLTS ini tidak merusak lingkungan, tidak menyalahi peraturan, kemudian tetap aman, sustain, berfungsi dan berdaya guna ya. Jadi ekosistem pendukungnya juga sudah terbentuk, baik berupa regulasi dari pemerintah, dari kementerian yang membawahi kelistrikan, kemudian dari PLN yang memang berkaitan dengan kelistrikan, kemudian juga sudah banyak sekarang sertifikasi yang diwajibkan untuk kehandalan keamanan, sehingga pelaku usaha maupun pengguna dari PLTS ini terjamin keamanannya. Seperti kita ketahui bahwa membangun pembangkit listrik itu sangat beresiko kalau kita tidak memiliki sertifikasi terkait dengan kehandalan keamanan, karena bisa mengakibatkan kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya, kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas yang lain. Lanjut. Nah, dari pengalaman saya selama bekerja kurang lebih 10 sampai 15 tahun di bidang EBT PLTS ini, ada beberapa, saya bisa memetakan, kebetulan juga saya sering mencari tenaga kerja untuk mengisi posisi-posisi di EBT PLTS ini. Jadi posisi-posisi inilah yang umumnya diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang EBT PLTS ya. Dari sisi teknik, perusahaan membutuhkan drafter, karena drafter ini tentu vital sekali. Semua gambar teknik, semua gambar pekerjaan yang aman, yang rinci, yang rigid itu harus disusun dengan baik oleh drafternya. Kemudian installer ini tentu juga merupakan satu peluang pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan EBT,
karena installer ini yang akan memasang keseluruhan dari pembangkit listrik tenaga surya ini. Kemudian sipil, tentu saja karena sipil ini yang membangun, sama dengan membangun pembangkit listrik di ground mounted itu yang harus bertahan, mountingnya atau ketahanan dudukannya itu harus bertahan selama 25 tahun. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya modul suryanya bertahan 25 tahun, tapi rangkanya atau sipilnya itu hanya kuat bertahan 5-10 tahun. Tentu ini tidak sustain. Kemudian juga surveyor ini saat ini sangat dibutuhkan. Karena biasanya kalau untuk membangun listrik tenaga surya, selalu harus ada survei yang dilakukan. Tidak bisa mengirim barang lalu memasang. Ini survei ini sangat penting dilakukan. Kemudian engineering sebagai perekayasa, karena setiap wilayah, setiap situasi pembangkit listrik itu berbeda-beda. Jadi pembangkit listrik yang ground mounted, yang atap, yang terapung, itu perlu engineer yang mampu merekayasa kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Maka disinilah engineer ini sangat yang mumpuni, sangat diperlukan di bidang EBT PLTS. Kemudian tenaga kerja di bidang IT sangat dibutuhkan juga, karena sebagai informasi juga bahwa bagaimana menghitung efisiensi energi, bagaimana menghitung perolehan energi, bagaimana menghitung kapasitas kebutuhan listrik. Saat ini sudah tersedia banyak sekali software-software yang yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung. Nah, tentu orang-orang IT di sini sangat diperlukan untuk mengerjakan hal-hal seperti ini ya. Termasuk juga di inverter. Inverter ini makin lama makin canggih. Inverter ini tidak lagi analog, tapi yang transformer. Sekarang ini inverter ini sudah transformerless, sehingga sangat bisa tersambung kemana-mana, bisa tersambung ke internet, bisa tersambung ke sistem-sistem monitoring sistem dan sebagainya, sehingga kemampuan IT ini yang diperlukan. Jadi kita memiliki pembangkit listrik yang nun jauh di sana di Papua, tetapi dengan bantuan IT ini kita bisa memantau perolehan energinya, kemudian kerusakan yang terjadi, potensi kerusakan yang terjadi. Sudah sampai tahap seperti itu untuk melihat pembangkit listrik tenaga surya di daerah lain. Kemudian juga satu lagi di bidang health and safety environment ini sangat diperlukan. Hampir semua pembangkit listrik yang dibangun, HSE menjadi satu kewajiban yang harus diaplikasikan dan didokumentasikan. Jadi di bagian peluang kerja di bagian HSE ini merupakan suatu sama pentingnya dengan kita merekrut installer atau kita merekrut drafter. Kemudian untuk orang-orang yang bergerak di bidang manajemen, banyak peluang kerja di manajemen ini, terutama kalau misalnya di bagian perusahaan, ekosistem perusahaan yang memproduksi peralatan kelistrikan itu. Jadi pabrik modul surya, pabrik kabel, kemudian pabrik panel distribusi, pabrik instrumentasi dan sebagainya, tentu membutuhkan tenaga-tenaga di bidang produksi ini. Kemudian logistik juga begitu. Kemudian project manager, ini salah satu kunci key person atau bagaimana suatu project bisa dikerjakan dan menghasilkan profit, menghasilkan kualitas yang diharapkan, dan itu harus dilakukan oleh project manager yang handal. Jadi lowongan sebagai project manager di bidang EBT PLTS ini merupakan suatu, mungkin dari sisi perusahaan, project manager ini boleh dibilang orang yang bergaji paling besar. Karena dengan project manager yang handal, maka kualitas, biaya,
dan waktu yang merupakan inti dari keseluruhan bisnis, merupakan akan berujung menjadi profit perusahaan tersebut, sehingga project manager ini merupakan suatu bagian di mana orang yang digaji paling besar lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada energi expert yang diperlukan untuk di manajemen ini, dan salah satu lagi tender expert ya. Sebagai informasi saya perlu sampaikan bahwa pembangkit listrik tenaga surya yang skala besar yang dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh BUMN, dibangun oleh swasta, itu selalu ditenderkan, tidak penunjukan langsung. Nah, pada saat tender ini harus ada tender expert atau orang manajemen yang menguasai masalah tender ini, sehingga dia bisa menyajikan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna, sehingga tentu dia akan menjadi pemenang. Kalau misalnya satu perusahaan yang tidak memiliki tender expert, maka kemudian sebesar apapun itu perusahaannya, mereka hanya menang dari penunjukan saja, tapi tidak bisa bersaing kompetisi di bidang di tender yang membutuhkan dokumen tender yang menarik, dokumen tender yang presisi, dokumen tender yang meyakinkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian di bidang keuangan, estimator juga ada lowongan sebagai estimator yang diperlukan, karena proyek ini tentu sangat berkaitan dengan bill of quantity, dengan rencana anggaran dan biaya, maka dibutuhkan estimator yang handal, yang mampu menghitung dengan cermat sisi pengeluaran dan sisi keuntungannya. Selain itu, tentu saja di bidang PLTS ini ada job-job lain yang dibutuhkan, yaitu anak-anak muda sekarang mungkin sudah mengetahui mengenai influencer atau digital marketer ya. Ada beberapa perusahaan sudah menggunakan influencer maupun digital marketer untuk memasarkan beberapa produk energi baru terbarukannya. Jadi ini merupakan juga peluang kerja di bidang EBT PLTS. Lanjut, Mas. Nah, ini saya sampaikan bahwa pabrikan PV modul surya di Indonesia itu sudah ada sekitar 15 perusahaan. Jadi ini peluang kerja untuk orang yang untuk teman-teman yang ingin masuk ke dunia EBT ya, EBT terutama di PLTS. Jadi ada LEN, ada Adia Wingsa, Aset, Surya Utama, kemudian Wijaya Kaya dan Sankeindo tempat saya bekerja, kemudian ada yang lain-lain. Ini adalah pabrikan modul surya yang merupakan yang karena tadi growth-nya tumbuh, yang seperti disampaikan oleh Pak Arifin Tasrif SDM, karena growth-nya tumbuh, tentu pabrikan ini juga akan bertambah banyak, tenaga kerjanya juga tentu bertambah banyak dari EBT yang dibutuhkan untuk menambah kapasitas dari modul surya ini. Lanjut, Mas Bangun. Nah, kemudian ini saya mengambil sedikit ya perusahaan EPC EBT ya. Ini adalah perusahaan kontraktor yang membangun atau developer yang pengembang listrik tenaga surya. Hanya sebagian kecil saya ambil, kira-kira sebagian kecilnya sudah 178 perusahaan, baik asing yang berada di Indonesia maupun perusahaan nasional yang ada di Indonesia. Jadi ini peluang sekali ya, peluang kerja untuk bekerja di sini dengan kemampuan atau dengan expertise di bidang EBT, karena mereka sangat membutuhkan seperti yang tadi saya ceritakan, peluang kerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli EBT. Lanjut, Mas Bangun. Nah, selain peluang kerja, saya mau bercerita juga mengenai peluang usaha di sektor EBT PLTS, di mana kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang tertarik untuk masuk ke usaha sektor EBT, ini sangat terbuka luas sekali. Yang pertama, bisa menjadi main kontraktor atau subkontraktor dari PLTS atau PJUTS. Saat ini perusahaan yang memiliki atau mendapatkan tender kontrak pembangunan PLTS itu akan lebih suka mensubkontraktorkan pekerjaannya. Jadi
dalam pemasangan pemasangan solar panel, pemasangan inverter, kemudian pemasangan mounting system, mereka itu akan mensubkontraktorkan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, tentu saja subkontraktor di bidang hal ini tersedia banyak sekali pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan main kontraktor, karena sepengetahuan saya, termasuk perusahaan saya juga, itu kita tidak pernah mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu lebih banyak kita subkontraktorkan ke pihak-pihak lain, apalagi kemudian kalau kebetulan saya membangunnya di seluruh Indonesia. Saya tidak mungkin memiliki tenaga kerja di Papua, di NTT, di Sumatera, di Sulawesi, tapi kita lebih bekerja sama dengan subkontraktor yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Sehingga kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan di Papua, maka itu orang-orang Papua itulah yang akan melakukan pekerjaan itu. Ini biasa dikerjakan oleh pebisnis di sektor EBT ya. Jadi memanfaatkan perusahaan atau subkontraktor lokal untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi dari subkontraktor bisa meningkat lagi nanti menjadi main kontraktor utama dari pembangunan PLTS atap ini. Kemudian juga PJU Tenaga Surya. PJU Tenaga Surya ini sangat mudah sekali pekerjaannya, jadi siapapun juga bisa berbisnis di sini. Jadi hanya membeli hanya agregator atau hanya menggabung-gabungkan panel surya, controller, baterai di dalam satu box, kemudian menyambungkan dengan lampu, memasang tiang, maka PJU Tenaga Surya itu sudah bisa. Untuk teman-teman yang di bidang teknik, ini pekerjaan yang sangat mudah sekali, sehingga tentu peluang ini bisa diambil. Dan marketnya perlu diketahui bahwa akan bertambah terus ya. Mungkin dulu kita jarang melihat PJU Tenaga Surya, tapi sekarang ini ke kiri ke kanan dimanapun kita sedang bertujuan ke sana kemari, selalu tentu ada PJU Tenaga Surya. Kemudian pompa air tenaga surya, ini juga salah satu peluang usaha, karena kembali lagi saya sampaikan bahwa membangun pompa air tenaga surya sekarang ini juga relatif cukup mudah ya. Teknologinya mudah, barang-barangnya tersedia di pasaran. Kemudian juga sebagai informasi bahwa ada skala. Jadi perusahaan-perusahaan yang saya sebut tadi, perusahaan-perusahaan EPC, perusahaan-perusahaan pabrikan modul, itu mereka memiliki skala bisnisnya. Jadi skala bisnisnya kalau sudah terlalu besar, yang kecil-kecil ini tidak diambil. Jadi kalau PLTS di rumah-rumah, PJU Tenaga Surya di lingkungan tertentu, lingkungan sekolah, lingkungan parkir segala macam, itu adalah skala-skala kecil yang dimana tentu tidak akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang membangun independent power producer atau membangun pembangkit listrik, sehingga di sini peluang-peluangnya masih tersedia. Peluang-peluang di sektor yang lebih kecil, sektor-sektor tenaga surya di bidang yang lebih kecil ini tersedia banyak sekali. Jadi ini peluang untuk teman-teman membangun atau membuat perusahaan berbisnis di tenaga surya. Kemudian di konsultan sebagai energi efisiensi, desain engineering, untuk menghitung, untuk membuat proyeksi, untuk menghitung energi, menghitung biaya dan sebagainya, konsultan ini sangat dibutuhkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki konsultan, tidak memiliki bagian khusus kalau ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kebanyakan mereka akan meminta teknisi yang bekerja di perusahaan tersebut untuk menghitung. Ini bisa sering terjadi. Dalam pengalaman saya diundang, kemudian mereka memiliki perhitungan sekian, sedangkan perhitungan saya sebagai expertise di tenaga surya sekian, sehingga tidak ketemu, tidak nyambung. Mereka terkaget-kaget, oh iya hitungan listrik mereka berbeda dengan hitungan listrik dari orang yang membangun listrik tenaga surya. Nah, di sini adalah potensi peluang usaha untuk menjadi konsultan di bidang energi efisiensi, atau desain engineering, atau feasibility study dari pembangkit listrik tenaga surya tersebut.
semua pembangunan PLTS yang dalam skala besar yang dilakukan oleh pabrik, industri, kementerian, pemerintah itu bukan mewajib, artinya selalu ada konsultan di sana karena ini biaya yang cukup besar yang dikeluarkan dan hasil yang diinginkan juga tentu harus maksimal dan perlu konsultan yang menguasai apa namanya expertise di bidang energi terbarukan. Sebagai informasi tadi Pak Aib sudah menyampaikan bahwa di apa namanya profil dari apa namanya Unsada sendiri, energi terbarukan Unsada sendiri itu ada yang apa namanya ada pembelajaran mengenai hal-hal ini ya, mengenai energi efisiensi dan desain engineering dan sebagainya, sehingga tentu ini apa namanya lulusan S2 Unsada apa namanya akan segera bisa masuk ke dalam dunia kerja, terutama di bidang konsultasi. Kemudian peluang usaha lain di bidang supplier dan di bidang apa EBT ini adalah kita bisa menjadi supplier untuk PV manufaktur, untuk panel distribusi, untuk mounting system dan sebagainya. Ini memang agak sedikit lebih sulit, tapi peluang ini terbuka lebar. Supplier di PV manufaktur sebagai contoh, kami di sini diwajibkan untuk TKDN. Saya sebagai GM di Sunkeindo yang memproduksi PV manufaktur, kita diwajibkan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri sampai 60%. Saat ini baru sampai 47,5%, jadi masih ada 12,5% yang harus saya capai untuk agar modul surya ini memiliki TKDN 60%. Tingkat komponen dalam negeri yang masih ada selisih sebesar itu tentu harus diisi oleh supplier-supplier dalam negeri. Nah, ini tentu peluang untuk teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang supply, produksi, beberapa peralatan untuk PV, tentu terbuka kesempatan untuk mensuplai. Tadi sebutkan sekitar 15 perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang PV manufaktur, maka kesempatan untuk mensuplai apa namanya perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut sangat terbuka. Karena masih ada selisih sekitar 12,5 sampai 20% harus diisi dengan komponen dalam negeri. Ini diwajibkan oleh pemerintah. PV manufaktur ini harus mencapai 60%. Kemudian di panel distribusi tentu apa namanya panel ini tersedia banyak, tapi kemudian merakit panel ini merupakan suatu peluang usaha juga. Merakit panel yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pembangkit. Begitu juga mounting system. Mounting system ini perlu rekayasa. Mounting system ini kadang tidak fix seperti itu ukuran maupun bentuk, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembangkit listrik yang akan dibangun. Sehingga di sini perlu inovasi dari apa namanya pembuat mounting untuk bisa membuat mounting sesuai dengan kebutuhan. Kabel, monitoring system, baterai manufaktur juga sama, kira-kira seperti itu kebutuhan-kebutuhan di mana kita bisa menjadi supplier untuk pabrikan-pabrikan tersebut. Kemudian peluang usaha lain di bidang operation and maintenance ini belum kelihatan, tetapi dalam waktu dekat akan ada. Dalam waktu dekat saat ini sedang terbangun banyak-banyak pembangkit listrik. Sebentar lagi atau mulai sebentar lagi mereka akan membutuhkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya mau mengoperasikan atau mau melakukan maintenance terhadap fasilitas pembangkitnya. Tentu ini menjadi peluang usaha bagi teman-teman yang memang sekarang ini kan orang ada yang sudah bergerak di bidang maintenance AC, maintenance perawatan-perawatan kelistrikan lain. Nah, ini PLTS ini juga merupakan salah satu peluang bisnis untuk bisa menjadi bisnis merawat instalasi pembangkit listrik. Kemudian di bidang pembiayaan PLTS
ini mungkin tidak dalam waktu dekat, dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan, mungkin saya sih memprediksi akan banyak perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan PLTS. Saat ini banking dengan suku bunga yang tinggi masih membiayai PLTS. Nah, harapannya ke depan ini mungkin perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga surya, di bidang financing akan segera membangun. Maaf sebentar. Mohon maaf tadi baterainya udah mau habis, jadi saya masukin ke stop kontak dulu. Lanjut Mas Bangun. Ini market PLTS untuk yang ingin berbisnis di bidang EBT PLTS. Jadi bisa membangun perusahaan untuk membangun PLTS atap perumahan menengah dan ke atas. Kemudian kenapa saya sebutkan perumahan menengah atas? Karena perusahaan perumahan-perumahan yang 900 VA, 1200 VA itu 900 VA itu mungkin tidak cocok untuk membangun PLTS karena kecil sekali, sangat kecil sekali listrik yang bisa disubstitusikannya. Jadi hampir tidak terlalu kelihatan signifikannya. Tapi perumahan menengah yang di atas 3.500 VA, maka ini merupakan peluang untuk berbisnis di bidang PLTS atap. Kemudian juga PLTS atap untuk bisnis, industri, pabrik ini juga sangat terbuka lebar. Kita bisa berbisnis, bisa membuka usaha EPC untuk membangun PLTS atap. Kemudian PJUTS lingkungan, pompa air tenaga surya, kemudian CCTV tenaga surya. Sekarang ini hampir semua perumahan kan memiliki CCTV. Jalan-jalan juga dipasang CCTV. Maka kemudian tentu kalau kita membangun CCTV tenaga surya, tanpa harus ada listrik yang terpasang ke sana, itu merupakan suatu peluang usaha juga. Lanjut, Mas. Nah, dari semua itu saya menyimpulkan selama pengalaman saya selama bekerja di bidang EBT, ada 2 hal yang harus menjadi perhatian kita yang memasuki dunia kerja di EBT maupun menjadi pengusaha di EBT. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi di EBT. Ini sangat penting sekali karena tidak semua orang memahami teknik, memahami manajemen, tapi juga memahami EBT. Jadi peningkatan kompetensi di bidang EBT ini sangat diperlukan. Saran saya untuk yang di bidang teknik, kemampuan software hardware-nya itu terutama di bidang EBT harus ditingkatkan. Kemudian di bidang manajemen, soft skill, hard skill juga sangat ditingkatkan. Kemampuan soft skill dalam arti kita bisa membangun listrik tenaga surya, menjual listrik tenaga surya, kemudian bisa bekerja di bidang bisnis tenaga surya, itu tidak kaku. Jadi orang yang lebih luwes, orang yang lebih memahami memahami banyak hal di bidang EBT ini akan lebih memiliki kemampuan dalam kompetisinya. Jadi peningkatan kompetensi EBT ini sangat penting untuk orang yang bergerak di bidang EBT. Banyak pelatihan-pelatihan mengenai kompetensi teknik maupun manajemen. Kompetensi teknik itu diantaranya banyak pelatihan mengenai sertifikat kompetensi installer, sertifikat kompetensi untuk instrumentasi, sertifikat kompetensi untuk jaringan distribusi, itu yang diperlukan saat ini. Peningkatan ini tentu kalau sebagai orang yang bekerja di bidang EBT maupun berusaha di EBT merupakan hal yang penting untuk melakukan pencapaian yang terus bertambah dan sustain. Yang kedua, selain meningkatkan kompetensi EBT sendiri,
menjalani kolaborasi dan networking sangat-sangat penting. Pengalaman saya adalah tadi saya disampaikan oleh Jeng Henny di CV saya bahwa saat ini saya bisa semester pertama ini mendapatkan proyek senilai 155 miliar dari Pertamina, kemudian mendapatkan proyek membangun sebesar 50 miliar dari PLN dan dan Pertamina juga. Itu adalah hasil dari kolaborasi dan networking. Jadi kita berkolaborasi dengan stakeholder EBT, pemerintah yang yang membuat aturan, kemudian industri-industri yang membutuhkan, kemudian teman-teman EBT yang merupakan satu komunitas dengan kita, itu merupakan roadmap kita atau merupakan jalan untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian di bidang EBT. Jadi kolaborasi, networking itu sangat diperlukan untuk orang yang masuk ke dunia EBT dan berusaha di bidang EBT ini. Kemudian supply chain management, kita harus melakukan kolaborasi dengan supply chain management. Kita harus mempunyai networking dengan pabrikan modul, dengan pabrikan kabel, dengan inverter segala macam. Kemudian dengan supplier dari mounting system dan segala macam. Ini harus terbina kolaborasi dan networkingnya. Kemudian terakhir ini financing. Tentu pembiayaan ini istilahnya kembali ke hal yang klasik ya. Kalau nggak ada modal kita nggak bisa kerja gitu kan. Nah, financing ini sudah terbuka saat ini. Jadi siapa yang bisa masuk, siapa yang memiliki networking dengan financing, mereka akan mendapatkan pembiayaan. Ini memang agak sedikit saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau sudah memiliki portfolio di perbankan yang bagus, maka kemudian financing untuk membangun PLTS, untuk membiayai PLTS itu akan mudah didapatkan. Maka kemudian menjalin kolaborasi networking di bidang financing ini untuk kita yang bekerja di dunia EBT, berusaha di dunia EBT sangat penting. Mungkin sudah habis slide saya, Mas Bangun ya. Saya pikir itu pengalaman yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian selama saya bekerja di EBT, peluang, tantangan yang tersedia dalam dunia EBT sampai beberapa tahun ke depan. Saya masih sangat optimis melihat peluang yang tersedia di depan untuk bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian paparan saya. Saya tidak tahu apakah sudah habis waktunya atau bagaimana, Jeng Henny. Iya Bang, belum habis, cuman belum habis ya. Kalau memang sudah selesai yang dipaparkan, mungkin bisa berlanjut ke sesi Q&A. Kalau emang Abang Happy udah selesai, yang mau dipaparkan sudah? Sudah, rasanya sudah cukup apa yang saya sampaikan. Mungkin malah nggak tahu terlalu panjang atau gimana, tapi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang panjang Bang kalau saya bilang malah. Ya, terima kasih Bang Happy. Demikianlah paparan dari Bang Happy Santosa. Gimana? Menarik? Nggak? Kalau saya bilang sih menarik dan masih kurang kalau saya bilang. Jadi kebutuhan SDM di bidang energi terbarukan itu ternyata banyak sekali ya. Ini aja Bang Happy belum mention tentang kayak bidang marketing gitu. Justru yang spesialisasinya Bang Happy nih gitu kan. Penting banget marketing itu padahal untuk menggolkan proyek-proyek ya Bang ya. Iya. Tadi yang di others itu sebetulnya itu untuk marketing. Oh iya. Ada influencer, digital marketer itu. Kalau marketing selalu ada marketingnya di setiap perusahaan. Tapi yang saat ini kita
kalau nggak tahu saat ini orang-orang tuh suruh jadi marketing masih mau nggak? Mereka lebih mau jadi digital marketing, gitu. Jadi influencer gitu ya. Iya, iya. Nah itu sebetulnya bisa merupakan peluang yang besar sekali ya. Kalau Mbak Heni lihat ya online shop. Sekarang ini installer aja di online kan, ya. Installer kan. Kemudian peralatan-peralatan EPC ya, modul surya, inverter, kabel, mounting, segala macam tersedia di online shop semuanya. Jadi ini dan saya melihat saya coba lihat apa namanya, kan suka ada distribusi ya, terjual berapa. Hampir semuanya ada isinya gitu. Jadi ada yang terjual 1, 2 gitu. Saya pikir ini orang sudah mulai apa namanya online digital marketing ini sudah nanti ke depannya mungkin digital marketing ini akan menjadi lebih kuat lagi ya. Nah, di EBT ini mungkin orang akan pesan jauh dari Papua sana, udah pesan di Tokopedia saja. Iya. Sebetulnya konsultan lain juga mungkin banyak yang perlu disebutkan oleh Bang Happy, kayak misalnya suatu saat mungkin akan ada konsultan AMDAL untuk khusus proyek-proyek EBT ya kan. Pasti suatu saat akan dibutuhkan juga. Terus juga kayak hal-hal yang berhubungan dengan public relation untuk proyek EBT mungkin juga itu juga salah satu ini ya Bang ya, salah satu potensi opportunity pekerjaan kan ya, kayak pembangunan proyek PLTS yang kelasnya udah solar farm itu dengan area luas dan pembangunan fasilitas geothermal, PLTB, PLTMA, atau bahkan waste energy juga itu pasti sangat membutuhkan public relations sebagai juru komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Betul, Jang. Atau social engineer ya gitu. Jadi, apalagi kayak proyek fasilitas fasilitas geothermal itu kan pas geothermal itu kan mungkin orang banyak yang nggak mengerti kan gitu kan ya, wah akan seperti apa, atau akan berbahaya dia meledak atau fasilitas waste to energy gitu, pengolahan sampah gitu, pasti banyak yang berpikir akan mengganggu lingkungan atau dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu juga sebenarnya peluang potensi pekerjaan baru lah gitu, PR untuk proyek-proyek. Iya. Termasuk satu lagi saya pernah melihat bahwa di luar negeri itu green jobs-nya itu termasuk drone spesialis ya. Jadi ada drone spesialis untuk survei itu. Sekarang udah pakai drone surveinya. Ini merupakan green jobs juga ya. Saya tercengang juga kan. Di luar negeri ini ternyata mereka sudah surveinya pakai drone gitu ya. Jadi tidak mengirim orang lagi. Bang, kalau butuh wilayahnya luas kan pasti ya dia mau pakai drone kan. Mungkin kita jalan kaki gitu ngukur. Betul. Ya itulah apa namanya ternyata banyak hal yang tidak kita duga menjadi pekerjaan-pekerjaan di bidang energi ini. Iya. Sebenarnya ini adalah bidang pekerjaan masa depan lah ya. Jadi hal-hal yang dulu kita nggak terpikirkan sekarang dibutuhkan gitu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya soal green job ini untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar atau raise hand aja. Saya sebetulnya juga ada juga sih pertanyaan, cuman saya dahulukan teman-teman yang udah bertanya dulu ya. Mungkin saya bisa bacakan pertanyaannya, Bang Happy. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari peserta ya. Iya, dari peserta ya. Ini ada dari Vian, dari Mbak Vian apa Mas Vian? Setelah menjadi lulusan S2 Unsada, jika ingin menjadi pengusaha di bidang energi terbarukan, misalnya PLTS atap, bagaimana kita memulainya untuk bisa memanfaatkan peluang yang besar tersebut? Itu bisa dijawab aja, Bang? Iya. Wah, ini semangat sekali ya. Langsung lulus. Betul. Sebetulnya tidak harus lulus dari S2 Unsada juga ya pada saat apa namanya? Siapa tadi namanya? Vian. Pada saat Mas Vian sudah masuk S2 Unsada sambil kuliah sudah bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak harus nunggu selesai kuliah. Saat itu sudah apa namanya? Karena kan bergaul di lingkungan yang apa namanya? EBT gitu ya. Di S2 itu Unsada itu kan bergaul dengan lingkungan EBT,
maka bisa langsung segera menjalankan bisnis PLTS ini. Yang pertama tentu kalau usaha ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa PLTS atap itu kan sederhana sekali komponennya ya. Pertama modul surya, kedua inverter, kemudian mounting system, ya kan. Nah, 3 komponen ini sudah tersedia di mana-mana, Jeng, ya kan, Mas Fian ya, sudah tersedia di mana-mana. Jadi kalau mau belajar, mau mulai tahap pembelajaran gitu ya, itu bisa dipasang sendiri dulu di rumah. Dipasang sendiri di rumah, dilihat hasilnya, kemudian tentu tinggal dipasarkan saja ke tetangga sebelah kiri dan kanan. Ini saya di rumah membangun PLTS atap, ya kan, efisiensi energi yang didapat sekian. Nah, ini sangat berdampak terhadap minat orang untuk memasang. Jadi saran saya kalau mau memulai usaha, mulai dari sendiri karena ini relatif tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi modul suryanya tersedia di pasaran, inverter tersedia di pasaran, tutorial membangunnya juga tersedia di YouTube banyak sekali. Itu bisa dilakukan dimulai dari sendiri, membangun sendiri, fasilitas sendiri, hasilnya kemudian melihat efisiensi yang terjadi juga nanti bisa menjadi bahan untuk disampaikan ke siapa yang mau pasang nih. Saya ini udah pasang nih, efisiensinya sekian gitu. Gitu Jeng, kira-kira gitu ya Mas Fian ya. Jadi tidak tunggu begitu di S2 Unsada karena lingkungannya udah EBT, udah langsung bangun aja. Saya juga ada di sana di di Unsada. Jadi saya anggap saya bisa membantu lah kira-kira membantu mensupervisi kasih ilmu lah kira-kira pemasangan seperti apa gitu. Baik, begitu ya Mas Fian jawaban dari pertanyaannya. Tapi memang atmosfer ya pada saat kita kuliah S2 itu ada yang angkat tangan tuh. Oh, ya, jadi atmosfer waktu kita kuliah S2 di Unsada tuh kayaknya emang energi terbarukan banget gitu pokoknya. Gitu tiba-tiba tuh sampai mindset kita tuh udah yang energi terbarukan yang kita nggak bisa lihat pintu terbuka di dalam ruangan ber-AC itu bawaannya udah tutup terus ya. Cuman ya memang gitulah atmosfer waktu kita kuliah S2 di Unsada ya. Emang tuh udah membuat mindset kita sangat energi terbarukan. Kemudian dari Mas Fajar MM, pertanyaan berikutnya dari Mas Fajar MM. Tadi ada peluang kerja dari segi teknik di bidang HSE. Nah, ini HSE kan ada sertifikat ahli K3 umum dari Kemnaker atau BNSP. Apakah di bidang energi terbarukan ada sertifikat ahli energi terbarukan yang dikeluarkan dari Kemnaker atau BNSP? Terima kasih, Pak. Ya, jadi HSE ini tergantung dari ada beberapa hal begini, Ceng. Jadi saya kebetulan di perusahaan itu ada 2 HSE, satu HSE untuk umum, satu lagi HSE untuk konstruksi. Nah, ada beberapa pekerjaan yang mewajibkan HSE konstruksi, bidang konstruksi. Dia tidak melihat keluaran BNSP ataupun Kemenaker, yang penting dia memiliki HSE dari bidang konstruksi. Tapi ada juga yang cukup tidak mewajibkan konstruksi, mewajibkan umum. Sorry, bukan konstruksi. Kelistrikan ya. Jadi HSE kelistrikan dan HSE yang umum. Jadi tergantung dari nanti usernya. User itu ada yang membutuhkan HSE-nya harus wajib HSE kelistrikan atau HSE umum, cukup HSE umum. Jadi saran saya sih kalau memang mau masuk ke dalam bidang EBT, ambil HSE kelistrikan. Dimanapun, BNSP maupun Kemenaker tidak ada masalah. Yang penting HSE kelistrikan. Baik. Gitu. Terima kasih atas jawabannya Bang Happy. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Jack Morino. Aduh, ini kayaknya Pak Yandri nih. Dari Pak Jack Morino nih, Bang. Ya, ampun suhu. Apa saja kelebihannya ambil Master S2 Teknik Energi Terbarukan Unsada? Terus kedua, apakah selama kuliah dulu mengganggu pekerjaannya? Dan ketiga, kapan sebaiknya untuk memutuskan ambil kuliah S2 di Teknik Energi Terbarukan Unsada? Terima kasih Pak Yandri.
udah nyamar jadi Jack Moreno, tapi tetap aja kita bisa kenal. Silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Jack. Apa namanya? Ini saya berdasarkan pengalaman ya, apa namanya, Jeng Heni ya. Yang pertama tadi sudah dibacain lagi, ada 3, banyak sekali ya. yang pertama, Kelebihannya apa saja kelebihannya? ya, Ambil kelebihannya master. yang pertama gini, Ambil S2 master S2. S2 energi terbarukan itu jarang. Kemudian biayanya terjangkau ya. Ya, Jarang dan betul, biayanya betul. terjangkau, itu jarang sekali ya. Jadi kelebihannya di situ, sehingga saat Iya. itu saya tidak memiliki perbandingan yang lain gitu ya. Iya, Saya masuk betul. dan ternyata begitu masuk saya juga cukup tercengang juga karena apa namanya, saya pikir mudah gitu ya. Apalagi saya sudah apa namanya bekerja, saya sudah bekerja kan. Ternyata begitu masuk, waduh, ini ternyata banyak hal yang baru saya terima, yang istilahnya tentu membuat saya harus benar-benar belajar lagi gitu ya. Tidak Iya, hanya sekedar betul. masuk aja, saya harus, kelebihannya itu ilmu yang saya dapat tentu bertambah di bidang, meskipun saya sudah kerja ya saat itu. Yang kedua apa, Jeng? Apakah waktu kuliah mengganggu pekerjaan? Enggak, Ya, enggak kebetulan ya, waktu enggak itu ya. kuliahnya kan Sabtu Minggu ya. Jumat Sabtu Minggu ya. Jumat Sore Sabtu, Jumat pulang Sabtu. sekolah ya. Jumat Sabtu, sorry. Ya, Jumat Sabtu. Kadang-kadang ada ya. Minggu juga dulu, kalau seingat saya Pariki ya, Minggu juga. Kadang-kadang saya lupa, tapi ada nggak, saya lupa lah. Pokoknya Jumat sore. Kalau di angkatan Ya, Jumat sore itu pulang kerja ya. Selama 2 tahun itu saya izin lebih cepat pulang, kemudian Jumat sore sampai malam gitu ya. Kemudian Sabtu seharian itu tidak mengganggu sama sekali waktu kerja kita. Ya, baik. Kapan sebaiknya memutuskan untuk ambil S2? Sekarang. Saya saat ini sekarang, artinya gini, Jeng. Pengalaman saya, begitu ada niat, orang itu biasa begitu, begitu ada niat, langsung jalanin, itu jalan. Kalau ada niat tidak dijalanin, nunggu nanti tidak jalan. Itu akhirnya kita membuang satu kesempatan sebetulnya. Membuang satu kesempatan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan peluang-peluang yang lain gitu. Niat ada, tapi kalau nanti ini yang nggak terukur lah ya kan, unlimited ya. Tapi kalau sekarang langsung daftar, itu rasa-rasanya sudah seperti kita satu masalah diselesaikan gitu. Betul. Iya, betul. Tanpa disadari saya juga dulu melakukannya seperti itu sih. Begitu daftar gitu kan. Saat itu saya berpikir kalau untuk mundur nggak mungkin, kan udah daftar. Ya udah lanjutin aja gitu. Iya, betul. Kemudian pertanyaan lagi dari Ibu Ratna nih, Ibu Ratna Ariati. Assalamualaikum Pak Happy, izin bertanya. Menurut pengalaman Bapak di lapangan, bagaimanakah kesesuaian antara mata kuliah yang dipelajari di SPS Unsada dengan kebutuhan atau penerapannya? Adakah mata kuliah yang perlu ditambah atau dikurangi? Dikurangi sih nggak ada ya Bang ya? Mungkin harus ditambah kali ya. Kalau saya ya, untuk menjawab itu Bu Ratna, terima kasih. Kebetulan sekali Bu Ratna, saya di bidang PLTS Bu, dan mata kuliah PLTS atau fotovoltaik ini diajarkan oleh Prof. Kamarudin Abdullah dan Pak Yandri. Di situ saya mendapatkan banyak hal yang terimplementasikan, seperti misalnya menghitung radiasi matahari. Pak Yandri dulu pernah nyampaikan ke saya mengenai perhitungan radiasi matahari, yang notabene ternyata kesininya ini perhitungan tentang radiasi matahari itu menjadi salah satu, kalau kita ikut dokumen tender, menjadi salah satu kewajiban yang harus dilampirkan. Jadi jadi pengalaman saya, kita mau bangun PLTS nih, satu perusahaan mau bangun PLTS di Papua, titik lokasinya di sini. Kemudian kita disuruh menghitung berapa perolehan energinya, berapa iradiasinya. Waktu itu saya diajarkan oleh Pak Yandri bagaimana menghitung iradiasi matahari sampai menghasilkan listrik tenaga surya. Itu saya bisa implementasikan menjadi satu dokumen tender yang bisa memenuhi syarat gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kesesuaiannya. Terus efisiensi energi yang disampaikan dulu, saya juga belajar efisiensi energi ya.
Ini juga menjadi bahan pada saat saya banyak berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan yang mau bangun listrik tenaga surya. Bagaimana mereka kemudian menyampaikan ke kita ya investigasi dari perolehan energi yang dibutuhkan dan energi yang terbuang. Kemudian bagaimana kemudian kita sebagai implementator atau aplikator menyampaikan ke mereka ini harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Ini saya dipelajari juga waktu itu di energi efisiensi di Unsada. Jadi paling tidak saya menyampaikan memiliki dasar selama saat saya masih kuliah di Unsada gitu ya. Jadi banyak sekali akhirnya saya cari literatur tentang efisiensi energi untuk istilahnya bisa menjadi marketing lah kira-kira ya di perusahaan saya. Gitu, Jeng. Ya. Apakah mata kuliahnya perlu ditambah atau dikurangi? Itu pertanyaan berikutnya dari Bu Ratna. Saya udah berapa tahun meninggalkan Unsada ya. Jadi dulu saya pernah nyampaikan juga ya ada mata kuliah apa gitu. Saya jadi lupa. Biomasa, bukan? Enggak, apa ya? Ada sebenarnya waktu itu saya pingin mengusulkan tambahan gitu ya. Nuklir. Bukan, nuklir kan waktu itu udah diajari juga oleh si malah kita datang juga ke fasilitas nuklir di di Serpong gitu kan. Kalau saya pikir dulu mata kuliah energi nuklir harusnya ada tuh. Kalau saya angkatan saya nggak dapat mata kuliah energi nuklir, tapi tahu-tahu kita mengunjungi fasilitas nuklir di Serpong itu. Tapi sih kayaknya itu menarik juga tuh, walaupun cuma basic, kayak kita perlu belajar nuklir sedikit ya. Jadi sebetulnya sebetulnya perlu ditambah ya, bukan dikurangi ya, Bang ya. Ada penambahan. Saya waktu saya sampaikan, saya cuma mohon maaf karena kita udah lama meninggalkan Unsada jadi lupa nih harus nambah apa gitu di situ. Waktu saya pernah lihat ini ada kebutuhan ini sebetulnya. Iya. Ini overall sudah menjadi pijakan gitu ya. Mata kuliah di Unsada itu sudah menjadi pijakan dalam hal di dunia kerja saya lah gitu. Saya memiliki pijakannya kalau misalnya mengambil keputusan atau mengambil keputusan bisnis atau memilih jenis teknologi itu paling tidak ada di Unsada ini sudah ada pijakannya lah gitu. Dapat pijakan dari Unsada lah. Iya. Ini pertanyaan lagi dari Pak Bagus Adikara Aryaguna. Jurusan energi terbarukan pertama kali dicetuskan di negara mana? Kalau itu saya nggak tahu nih. Atau jurusan energi itu pertama kali di negara mana? Terima kasih Pak Happy gitu. Kalau saya itu nggak bisa jawab, saya nggak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan mata kuliah energi terbarukan. Cuman S2 energi terbarukan pertama kali emang di Unsada ya Bang ya? Setahu saya di Unsada. Iya, setahu saya di Unsada energi terbarukan. Makanya iya. Mohon izin mau tanya terkait dengan beasiswa untuk pendidikan S2 energi terbarukan, apakah ada dari pihak universitas sendiri? Nah ini mungkin Pak Aep yang bisa jawab nih. Baik. Beasiswa Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Happy, ini paparannya ini langsung praktek langsung ya. Alhamdulillah ini ada lulusan yang emang langsung berkecimpung di bidang energi terbarukan. Saya sangat senang sekali dan saya mengharapkan bahkan semua lulusan ini bisa seperti Pak Happy ya. Jadi bisa mengembangkan bisnis sendiri ya di bidang energi terbarukan. Jadi bukan sekedar untuk PLT saja ya, tapi mungkin bidang-bidang yang lain. Baik, untuk pertanyaan tentang beasiswa ya, kebetulan kemarin kita tuh ada dari Panasonic nih tahun ini kita ada kuota untuk beasiswa, walaupun sekarang masih dalam tahap seleksi ya, untuk untuk beasiswa Panasonic. Kemudian untuk dari universitas sendiri, jadi
kami menawarkannya adalah kemudahan dalam pembiayaan. Bahkan khusus untuk lulusan Unsada ya, ini mohon maaf bagi yang lain. Jadi kalau yang dari lulusan Unsada kita bahkan memberikan kemudahan lain, ada beberapa potongan untuk pembiayaan. Untuk yang lainnya, untuk yang untuk semuanya, untuk di luar Unsada juga kita menyediakan keringanan dalam pembiayaan dengan skema cicilan. Dan saya pikir biaya di perkuliahan di S2 Unsada ini cukup relatif terjangkau ya. Apalagi mungkin kalau sekelasnya Pak Happy ini seorang direktur kayaknya hanya beberapa modul surya aja kayaknya untuk kuliah di Unsada. Demikian mungkin Bu Heni, tapi mudah-mudahan nanti ada beberapa peluang-peluang beasiswa lain juga dari luar ya, dari perusahaan dan sebagainya. Terima kasih Bu Heni. Baik. Lagi tadi ada pertanyaan lagi Pak. Ini mungkin Pak Aib juga nih yang mesti jawab. Apakah kuliah S2 hari Jumat sore dan Sabtu merupakan masuk dalam program reguler atau program khusus? Ya. Reguler Pak ya? Ya. Jadi untuk perkuliahan S2 ini, jadi sebenarnya kami memfasilitasi karena kebanyakan calon mahasiswa kami ini kebanyakan sudah bekerja. Jadi Jumat Sabtu ini sebenarnya masuknya dalam kelas karyawan. Hanya kalau untuk pasca ini sama juga dengan kelas reguler ya. Tapi begini ya, Jumat dan Sabtu ini memang kita pilih agar mudah juga ya. Kemudian bukan tidak kemungkinan juga di hari-hari lain karena kita juga kadang-kala mengadakan seperti kuliah umum ya ataupun seminar ya. Tetapi yang secara regulernya adalah Jumat dan Sabtu. Sehingga kemungkinan kita dapat mudah bagi rekan-rekan yang memang sibuk untuk bekerja. Begitu Bu Eni. Baik. Terima kasih Pak Ep atas penjelasannya. Ini ada lagi dari Bu Ratna, usulan Pak Happy waktu itu adalah penambahan materi kuliah tentang keselamatan kerja Pak di mata kuliah audit energi dan itu sudah diakomodasikan, diakomodir, diberikan pada angkatan sesudahnya. Jadi sudah terjawab tuh tadi Pak Happy ingat-ingat mata kuliah apa? Oh iya. Keselamatan kerja rupanya. Keselamatan kerja betul. Baik. Mungkin sudah terjawab semua pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita mungkin masih punya waktu 5 menit kali ya. Kalau saya cuma ini, Bang Happy, ini tentang masalah konsultan energi gitu kan ya. Saya kebetulan juga konsultan. Sekarang tuh perusahaan-perusahaan tuh lebih milih konsultan lokal atau konsultan asing di energi terbarukan. Gitu aja kan, karena konsultan asing banyak dan konsultan lokal tuh masih sedikit banget dan masih yang baru-baru kayak saya gini gitu kan ya. Itu gimana ya? Ya, jadi menurut saya sih lebih banyak konsultan lokal, Jeng. Jadi pengalaman saya, teman-teman konsultan saya juga banyak yang yang mereka menjadi konsultan di ESDM. Kemudian menjadi konsultan di di Pemda, dinas-dinas energi sumber daya mineral di wilayah-wilayah itu mereka itu konsultan lokal. Jadi tapi memang perlu ini tadi yang networking sama kolaborasinya itu sangat penting. Jadi kita memiliki perusahaan konsultan, kemudian bagaimana kolaborasi networking ini supaya bisa kita bisa masuk berkontribusi dalam kalau mereka mau membangun PLTS gitu. Banyak sekali sebetulnya, hampir semua sekarang ini Pemda, Pemprov, Pemda yang membangun PLTS skala-skala kecil ya. Ini 10, 15, 25, 100 kWp itu harus menggunakan konsultan dan mereka selalu ada tender untuk konsultannya.
Nah, itu peluang sebetulnya dan tidak ada kecuali kalau misalnya EPC-nya atau EPC-nya EPC yang besar ya, yang bangun IPP seperti misalnya Masdar bangun apa namanya PLTS terapung di Cirata, ya tentu karena apa namanya developernya dari Masdar, kemudian EPC-nya dari luar, Ya, iya, konsultannya juga biasanya itu mostly biasanya konsultannya asing ya, dari luar, tergantung ya financing-nya sih ya memang ya. Ya, meskipun batu juga yang investor luar ya. itu kolaborasi dengan konsultan dari dalam negeri, Iya, iya. sangat Oke. Iya sih, betul sih. terbuka Iya, kolaborasi dan networking-nya, Jeng. Jadi baik. yang harus terus ditingkatkan ya, Ya, baik, apa baik. namanya untuk bisa istilahnya menjadi konsultan di EBT. Baik. Terima kasih Bang Happy. Baiklah Bang Happy dan teman-teman semua, rekan Renewables semuanya. Demikianlah diskusi kita pagi sampai siang ini. Semoga bisa memberi pencerahan. Mungkin saya harus tutup nanti dan saya kembalikan ke MC Mas Bangun. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar Sekolah Pasca Sarjana Energi Terbarukan Unsada selanjutnya di bulan depan atau nggak tahu kapan, mungkin minggu depan juga mungkin bisa, belum tahu juga saya. Kita tunggu saja jadwalnya karena pasti akan ada webinar berikutnya dengan topik-topik yang nggak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bangun. Terima kasih kepada Jeng Heni dan Bang Happy ya. Di alumni kita manggilnya Jeng Heni dan Bang Happy. Jadi kita lebih dekat seperti adik kakak ya. Terima kasih kepada Bang Happy atas pemaparannya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada Jeng Heni yang telah memandu Bang Happy ya untuk memaparkan tentang peluang dan tantangan dunia kerja di bidang energi terbarukan. Acara yang berikutnya yaitu adalah sambutan penutup. Sambutan penutup ini akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pasca Sarjana kepada Bapak Asnasyul Asman. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bangun. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ya. Jadi saya menikmati benar nih tadi yang disampaikan Mas Happy ya. Jadi kita semua dibawa berselancar dalam lingkup PLTS ya, PLTS. Apakah itu sistemnya, konstruksinya, sistemnya, peluang-peluang usahanya dan seterusnya. Jadi ini kita melihat ruang lingkup yang ada dan peluang ini cukup terbuka di Indonesia ini dan tadi juga Mbak Heni, terima kasih Mbak Heni telah memoderatori acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih sertifikat penghargaan Mas Happy untuk bisa diterima sebagai kenang-kenangan dari kami, dan terima kasih telah memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan energi terbarukan di Republik ini bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mas Happy, kami sampaikan dengan sertifikat ini. Kemudian kami mengajak untuk seluruh participants dalam webinar ini, manakala yang akan bergabung menjadi satu dengan Sekolah Pasca Sarjana, khususnya dalam prodi Teknik Energi Terbarukan, terbuka dengan lebar. Dengan demikian, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa mewarnai pemanfaatan energi terbarukan dalam net zero emission ini dengan sebaik-baiknya. Jadi SDM kita yang harus berperan di sana, bukan SDM dari luar negeri untuk memanfaatkan potensi yang di tempat kita. Baik, kita jumpa lagi di sesi webinar berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Mas Happy, Mbak Heni, Pak Aib, dan segenap para peserta yang ada di webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena acara sudah selesai,
acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada pembicara, Bang Meeting dan moderator, dan juga para peserta webinar. Saya ingatkan kembali yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi. Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga dosen-dosen dari SPS yang sudah hadir. Kita akan bertemu di webinar berikutnya yang mudah-mudahan akan semakin menarik lagi topik pembicaraannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi terbarukan untuk Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Li. Acara alumni Terima gimana kasih. Bu Eni? Ya, kasih. Mari semuanya. Assalamualaikum.